Haleluya, puji Tuhan. Diberkati kiranya saudara yang datang menghampiri Yesus. Dia tidak akan tinggal diam, tetapi dia akan melayani saudara. Hari ini hari yang sangat istimewa, di mana kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Nah, pembaptis Roh Kudus itu adalah tetap sama. Yesus yang membaptis dulu murid-murid di kamar loteng. Dia tetap membaptis sekarang bagi orang-orang percaya di akhir zaman, yaitu saudara dan saya. Jadi Yesus tidak pernah menggantikan perannya untuk membaptis itu kepada kami hamba-hamba Tuhan. Sama sekali tidak, kami enggak ada apa-apanya. Pembaptis Roh Kudus adalah Yesus. Kalau saudara hampiri Yesus dengan sungguh-sungguh, saya yakin Dia yang membaptis murid-murid 2000 tahun lalu, Dia juga akan membaptis saudara sekarang ini. Saya mau dengar kata amin. Puji Tuhan. Nah, saya ingin mengangkat judul Hari Raya Pentakosta, ya, sebab hari raya itu tidak berubah. Dan kita lihat peristiwanya dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2, tetapi saya hanya ingin membaca ayat 1 sampai 4. Saudara bisa langsung melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Saudara, kalau yang bawa Alkitab bisa baca langsung di Alkitab, itu bagus sekali. Kalau tidak, saya sudah menyediakan ayatnya buat saudara. Demikian firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang dimaksud orang percaya di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus dengan status sebagai pengikut Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat, bukan tempat yang khas, yang khusus untuk di mana mereka merayakan hari-hari tertentu, yaitu di Bait Allah. Tetapi di sini dikatakan mereka berkumpul di satu tempat, bukan Bait Allah. Tempat itu sering digunakan oleh murid-murid di mana mereka berkumpul di loteng, sebuah tingkat. Kami sudah beberapa kali ke sana, saudara, ya, ketika membawa rombongan ke Israel. Sebuah tingkat dari satu bangunan, dan di situ bisa memuat sekian banyak orang. Nah, ketika mereka berkumpul, berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Jadi ketika mereka duduk berdoa, ada hembusan angin yang begitu rupa. Lalu apa selanjutnya? Kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Seperti kalau saudara lihat lilin dan nyala api lilin itu, itulah kira-kira yang terjadi dalam penglihatan mereka. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, hingga di setiap pribadi pengikut Yesus yang berkumpul berdoa saat itu.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ekspresinya apa? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa roh. Bahasa yang nggak pernah mereka ucapkan. Bahkan bahasa yang keluar mereka tidak pernah tahu bahasa apa itu. Seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka ucapkan bahasa itu, mereka bukan mengucapkan dari keinginan mereka sendiri. Karena mereka nggak tahu bahasa itu. Tapi bahasa itu bisa terlontar, saudara lihat ayatnya, oleh Roh, maksudnya Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk mengatakannya. Saya tidak mau terjebak seperti tadi di sesi yang kedua, saudara, sehingga waktu terbuang banyak. Saya langsung saja mengikatkan diri dengan catatan yang saya sudah buat, saudara. Pada waktu murid-murid mengalami penggenapan janji Yesus, di mana mereka berkumpul berdoa, lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, dengan kuasa Roh Kudus. Murid-murid tidak menyadari bahwa saat itu, kejadian itu, apa yang mereka alami itu merupakan penggenapan hari raya Pentakosta yang sudah dijanjikan di dalam firman Allah dan juga diucapkan oleh Yesus berulang kali kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, murid-murid juga orang Yahudi, tapi mereka cenderung disebut sebagai pengikut Yesus, murid Yesus. Tetapi secara umum, boleh dikata secara nasional, bangsa Israel, saudara, mereka sudah merayakan hari raya yang namanya dalam tanda petik hari raya Pentakosta. Tetapi tidak mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sebab sejak mereka keluar dari jajahan bangsa Mesir, yang dijajah 400 tahun. Lalu mereka dimerdekakan dengan atau lewat perayaan Paskah. Selanjutnya mereka merayakan perayaan Pentakosta. Tetapi tidak terjadi manifestasi seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul 2 yang sudah kita baca tadi. Di mana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak kenal. Dan bahasa itu bisa didengar, dikenal, dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya. Tetapi murid-murid Yesus sendiri tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu. Bahasa roh yang mereka ucapkan itu. Itu sebabnya kalau saudara sudah tadi baca ayat yang keempat, coba melangkah ke ayat yang kelima. Jangan takut, saya sudah tulis ayatnya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, tapi kalau bawa HP, di HP ada Alkitab. Saudara bawa Alkitab juga, itu sangat baik tentunya. Di ayat 5 dikatakan, waktu itu
Waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Karena mereka turun-temurun dari nenek moyang mereka 400 tahun ketika setelah mereka dibebaskan dari jajahan Mesir. Mereka mengikuti saudara, melaksanakan perayaan Pentakosta secara tradisi. Tidak seperti yang dialami oleh murid-murid. Oleh murid-murid Yesus yang saya maksud di situ. Mereka juga berkumpul. Kenapa disebut berkumpul? Sebab pada umumnya bangsa Israel, saudara, mayoritas mereka itu merantau. Saya pakai istilah berdiaspora di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Bahkan sampai sekarang di Indonesia ada orang Yahudi, saudara. Itu sebabnya di kota Surabaya, saudara, ada sinagog. Bait Allah itu cuma satu, tapi mereka punya rumah-rumah tempat perhimpunan yang disebut sinagog. Mereka sedang datang meninggalkan tempat-tempat di perantauan mereka, lalu mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan ini. Disebut pakai istilah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Semua negara di muka bumi ini, di situ ada orang Yahudi. Dan pada hari-hari tertentu, khususnya 3 hari raya, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun-Daunan, mereka harus datang ke Yerusalem melakukan ibadah seperti yang sudah ditentukan. Coba saudara perhatikan. Apa maksudnya? Maksudnya sudah saya jelaskan tadi. Yaitu orang-orang Israel di perantauan mereka datang, saudara, ke kampung halaman, ke negeri mereka. Khususnya mereka datang ke Yerusalem, tepatnya di Bait Allah, untuk merayakan kali ini yang mereka rayakan hari raya Pentakosta. Jadi untuk kali ini ada 2 kelompok orang yang merayakan hari raya Pentakosta. Yang pertama, cara tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, mereka harus kumpul di kota Yerusalem, tepatnya di Bait Allah. Tetapi sekelompok lain, seperti yang sudah kita baca, mereka berkumpul di satu loteng yang namanya loteng Yerusalem. Mereka berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang merayakan secara tradisi, tidak alami apa-apa. Tidak alami penggenapan. Tetapi yang merayakan seperti yang diajarkan Yesus. Di kepala mereka ada lidah api. Dan mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dengan ucapan yang tidak pernah mereka ajarkan sebelumnya. Tidak pernah dipelajari oleh mereka sebelumnya. Mereka berbahasa roh. Coba kita lihat kelanjutannya. Dengan demikian pada saat itu, khususnya di Yerusalem, ada 2 kelompok orang yang sedang merayakan hari raya Pentakosta. Saya harap ya saudara duduk dengan tenang, perhatikan baik-baik supaya saudara mengerti tentang hal ini. 2 kelompok orang yang merayakan hari raya Pentakosta. Saya sebut sebagai kelompok yang pertama, yaitu
orang-orang Yahudi yang statusnya adalah murid Yesus. Dan ketika mereka merayakan Pentakosta itu, mereka bukan cuma merayakan secara tradisi, tapi mereka alami penggenapan kuasa Pentakosta. Mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tadi dalam ibadah pertama dan kedua kami sangat diberkati dengan nyanyian paduan suara yang liriknya sepenuhnya adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi manifestasi Roh Kudus ketika memenuhi mereka, mereka bukan hanya berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi mereka juga akan menjadi saksi baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke Tegal. Amin. Sampai di Tegal juga ada anak Tuhan. Ada gereja Pantekosta. Gereja di mana tentang berbahasa roh itu bukan sesuatu yang asing lagi. Bahkan harus jadi pengalaman orang percaya. Tanda murid-murid mengalami penggenapan kuasa Pentakosta. Murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dengan tanda. Saudara perhatikan, mereka berglosolalia, yaitu berkata-kata dalam bahasa lain yang bukan lahir dari isi hati mereka. Tetapi lihat catatan, berupa ilham Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk berkata-kata. Saya rindu sekali kalau malam ini juga terjadi di tempat ini hal yang sama. Semua jemaat GPDI Mahanaim berglosolalia, berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi kita dan mengilhamkan kita untuk berkata-kata. Tetapi ada kelompok lain dari orang-orang Yahudi juga. Bahkan mereka yang sudah mengembara ke berbagai negara, khusus mereka merayakan hari raya Pentakosta. Mereka berkumpul, saya pakai istilah kelompok yang kedua. Siapa mereka? Mereka orang-orang Yahudi juga. Mereka merayakan hari Pentakosta, tetapi merayakannya lihat secara tradisi. Mana? Ini dia. Ini secara tradisi. Tapi perhatikan Bapak Ibu, mereka tidak mengalami penggenapan janji Allah, yaitu kuasa Pentakosta. Dengan lain kata, mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus karena mereka merayakannya hanya secara tradisi. Bukan seperti yang Yesus ajarkan. Bahkan mereka tidak percaya Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Perhatikan.
Mereka tidak mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh, berglosolalia begitu rupa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya, coba perhatikan baik-baik. Itu sebabnya ketika mereka melihat murid-murid Yesus berglosolalia. Ada enggak di antara saudara yang melakukan hal ini? Kalau belum kenal Yesus mungkin bisa dimaklumi. Tapi sudah menjadi pengikut Yesus. Ada orang Kristen yang melihat temannya berbahasa roh. Lalu dia mengolok-olok, mengetawai. Kalau mungkin kanak-kanak karena dia belum mengerti bisa dimaklumi. Anak saya juga dulu lakukan itu. Bahkan meniru dengan kakaknya saudara. Karena mereka belum mengerti. Nah ini terjadi pada saat itu di loteng. Di Yerusalem saudara. Ketika mendengar murid-murid Yesus. Dengan riuh saudara. Mereka memuji Tuhan tapi bukan dengan bahasa leluhur mereka, bahasa Yahudi. Tetapi mereka mengucapkannya dalam bahasa lain. Reaksi mereka coba perhatikan saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain, maksudnya ini adalah orang Yahudi yang gak percaya kepada Yesus yang merayakan hari raya Pentakosta secara tradisi. Heran. Kok lucu ya? Mereka berbahasa roh. Sehingga lalu mereka menyindir. Oh, mereka rupanya sedang mabuk oleh anggur manis. Sehingga ngomongnya dianggap ngoceh, gak karu-karuan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Peristiwa ini, kalau kita kaitkan dengan sekarang dalam kekristenan kita. Kira-kira kita pengikut Yesus model apa? Apakah kita, kalau mengintrospeksi diri sekarang, kita ini di kelompok yang mana? Kita orang Kristen. Tapi apakah kita orang Kristen yang benar-benar sudah mengalami penggenapan kuasa Pentakosta? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Tapi apakah kita di dalam menyembah Tuhan? Kita menyembah bukan lagi dengan bahasa yang kita gunakan karena kita menggunakan bahasa itu hari-hari. Entah bahasa Jawa, entah bahasa Chinese, bahasa Indonesia. Ataukah sebaliknya kita berbahasa roh. Seperti yang mungkin saudara sering dengar. Yang diekspresikan oleh orang-orang percaya ketika disentuh oleh Roh Kudus. Mereka mulai berglosolali memuliakan Allah dalam bahasa roh. Saya berharap kalau masih ada di antara jemaat yang karena nggak mengerti. Dan ini jadi bahan olok-olokan, saya ingin katakan kepada saudara, stop. Seharusnya ini mendorong saudara untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saudara juga alami kepenuhan Roh Kudus. Mengalami penggenapan kuasa Pentakosta itu. Dan saudara berglosolalia. Karena saudara alami kuasa Pentakosta. Kalau belum, saudara jangan putus asa, malah ada yang kecewa. Aku udah gak mau ke gereja lagi. Yang lain dipenuhi kok saya enggak. Sabar. Ada waktunya.
Tuhan melawat saudara dan memenuhi saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Lihat catatan berikutnya, kalau kita mengaku kita adalah pengikut Yesus yang sejati, yang punya motonya apa? Hidup adalah Kristus. Artinya selama kita hidup di muka bumi ini, Kristuslah yang kita ekspresikan dalam hidup kita. Lihat, perhatikan. Maka kita harus menjadi pengikut Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengalami penggenapan hari raya Pantekosta, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus sebagaimana yang diilhamkan oleh Yesus dan dialami oleh murid-murid. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mustahil malam ini saudara pulang dengan cara yang berbeda, karena Roh Kudus memenuhi saudara. Kalau kita melangkah dengan iman, selain kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara perhatikan, kita harus menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kalau saudara menjadi saksi Kristus, saudara datang ke rumah tetangga menceritakan tentang Yesus supaya mereka bertobat, tentu itu adalah sangat baik. Tetapi arti lain di sini, saudara, di mana saudara bukan hanya dibatasi sehingga kalau saudara berdoa, saudara berbahasa roh atau berglosolalia, nah sudah selesai. Itulah tugas dan kewajiban saya, yaitu berbahasa roh. Saudara, kalau saudara itu yang saudara lakukan, saudara lagi ke pasar berbelanja, tiba-tiba saudara ketemu bicara tentang Yesus, terus saudara berbahasa roh di depan dia, saudara akan disangka orang yang gak beres, saudara. Tetapi yang Yesus inginkan adalah dimanapun kita berada, ingat baik-baik. Kalau catatannya saudara bisa catat baik-baik. Dimanapun kita berada, kita wajib menunjukkan cara hidup Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu bukan hanya kita ekspresikan kalau hati kita lagi mood, tetapi kita harus lakukan itu dengan setia. Dengar baik-baik jemaat. Saudara harus mengekspresikan kekristenan itu bukan cuma di gereja. Ketika datang dengan wajah senyum, saudara salami. Baik pelayan-pelayan Tuhan, rekan seiman saudara, demikian juga selama di gereja. Oh, saudara memuji Tuhan dengan wajah ceria, tertawa. Duduk buka Alkitab, dengar firman Allah walaupun gak mengerti gini-gini aja. Tapi sesudah itu, saudara lepas dari kekristenan. Bukan seperti itu kekristenan yang benar. Dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara sedang hadapi dan lakukan, ekspresi Kristus itu tetap nyata terlihat dalam kehidupan kita. Sehingga cara hidup kita berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Ada kasih, ada sukacita, ada senyum, ada kegembiraan. Walaupun mungkin kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang gak enak buat diri kita. Dan itu kita harus lakukan dengan setia. Perhatikan, kata setia itu
Kalau kita lihat dari bahasa Yunani, dipakai atau berasal dari kata marturion. Kata martirion itu secara harafiah kalau diterjemahkan, senantiasa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, setelah di rumah sampai di sekolah, maka saudara menjadi saksi Kristus buat teman-teman. Sehingga teman-teman saudara rasa diberkati dengan cara hidup saudara. Kemanapun kita pergi, wajah Kristus, sikap Kristus, perilaku Kristus itu terekspresi dalam kehidupan kita. Bahkan kita bersedia menjadi martir. Sebab kata martir itu berasal dari marturion. Menjadi saksi sampai mati syahid karena Kristus. Dan itu hanya bisa kita terapkan kalau Roh Kudus itu ada dan memenuhi hidup kita. Kalau tidak, nggak heran. Kalau ada orang Kristen yang cara hidupnya nggak ada bedanya dengan orang non-Kristen. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari apa yang diminum saudara, apa yang dilakukan. Itu bukan hidup adalah Kristus. Tapi anak Tuhan. Sampai mati syahid pun dia rela mengalaminya. Asal dia mengekspresikan Kristus di dalam hidupnya. Sekali lagi saya ingin katakan, itu hanya bisa kita aplikasikan, kita terapkan, kita lakukan kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus saudara. Supaya kita benar-benar bisa mengekspresikan pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Untuk menjadi saksi Kristus yang setia di masa sulit. Seperti yang kita alami dan rasakan sekarang ini. Tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk mempraktekannya di masa seperti sekarang. Bukanlah hal yang mudah, sangat berat. Sekilas saya ingin tampilkan berdasarkan nubuatan firman Allah hal yang akan terjadi di zaman di mana kita hidup sekarang ini. Coba kita lihat bagaimana kronologis perjalanan hidup orang percaya di muka bumi ini. Kalau yang gak percaya gak akan mengerti saudara. Kita bersyukur Alkitab menjelaskan ini. Kalau saudara lihat gambar ini, ya, bagi yang baru mungkin gambar rentang yang panjang ini, saudara, itu adalah garis waktu yang mau tidak mau kita harus jalani dalam hidup ini. Sedangkan yang di atasnya saudara, mulai dari salib ini sampai garis ini, kedatangan Yesus kedua kali, itulah peristiwa yang akan terjadi. Dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dialami oleh gereja, itu mulai dari angka 1 yang saya tulis di sini, pembukaan 7 meterai Allah, di mana peristiwa itu ada yang sudah terjadi, tapi kita menghadapi ada yang belum terjadi. Saudara, sekilas saja, ini meterai yang pertama. Wujudnya kuda putih
Itu adalah masa di mana kegerakan besar yang luar biasa terjadi dan dialami oleh gereja. Sejak Yesus disalibkan, orang percaya memberitakan Injil, menghadapi siksa dan aniaya. Perkembangannya begitu dahsyat sehingga boleh dikatakan kalau saya gambarkan kekristenan itu melonjak begitu rupa. Sehingga seluruh dunia sudah mendengar berita tentang Yesus itu. Tetapi terjadi saudara kelompok, saya gak sebut saja kelompok itu, di mana mereka lakukan aniaya sehingga gereja alami kemerosotan karena takut dianiaya. Turki yang sekarang kita terkenal dengan Turki. Mayoritas penduduknya adalah Kristen, tetapi sekarang berubah. Tadi pagi saya katakan, para pengikut Yesusnya, jumlahnya 0,sekian persen. Padahal dulu, itu sebabnya beberapa orang yang pernah ke Turki melihat bangunan-bangunan dengan situs-situs di mana gambar-gambar tentang Yesus. Dipertahankan sampai sekarang. Tetapi orang yang masuk ke dalamnya menyembah Allah yang lain. Yaitu orang-orang Muslim. Lalu terjadi berikutnya saudara, yaitu dibukanya meterai kedua. Yaitu wujudnya kuda merah. Inilah peperangan di seluruh dunia dalam skala global. Semua negara terlibat perang, termasuk Indonesia. Ini terjadi. Dan yang ketiga adalah meterai kuda hitam. Kelaparan melanda dunia ini begitu rupa. Saya mendengar bagaimana ibu saya menceritakan masa itu yang begitu sulit. Sehingga setiap hari dia pergi ke hutan saudara, dia petik daun-daun yang bisa dimakan. Kalau tidak, nggak bisa makan. Itu sudah terjadi. Dan klik dong. Meterai yang keempat. Apakah itu? Sekali lagi diklik. Wahyu 6 ayat 7 dan 8 kalau saudara baca nanti di rumah. Kuda hijau kuning, yaitu maut yang ditimbulkan akibat sampar dan wabah penyakit. Sekarang 2 tahun lalu kita melihat ada sampar kan, pandemik. Padahal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi dengan berbagai penyakit yang hebat. Sesudah reda, sampar 2 tahun lalu ini sekarang digambarkan akan muncul lagi. Sampai di sebuah kota, saudara, Bill Gates ketika datang dilempari orang. Saudara, mukanya dengan sesuatu. Karena dianggapnya, dipikirnya, dialah yang jadi penyebab hal ini. Lalu ini akan berakhir saudara. Dan klik berikutnya. Meterai yang kelima dibuka. Dan apa wujudnya? Aniaya terhadap orang percaya. Dulu ketika saya di sekolah Alkitab, saya masih menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa kita sedang dalam penggenapan meterai keempat. Tetapi saya menjelaskan sekarang, kita ada di sini.
Kalau saudara melihat berbagai-bagai negara alami aniaya yang begitu hebat, baik di Afrika, di Asia, termasuk di negara-negara lain. Saudara, sempat saya bertanya kepada Om Rodlen almarhum, Om, bagaimana menurut Om tentang ketentuan di Amerika, di mana seorang hamba Tuhan wajib memberkati pasangan sejenis yang jelas-jelas dilarang oleh Alkitab. Dia nggak jawab, saudara. Dia tertunduk sekian lama sampai saya katakan, Om, kalau ucapan saya salah, maafkan saya. Kita bicara topik yang lain. Oh enggak, Yos. Dari matanya kelihatan lembab merah, saudara. Dia sedih karena ada hamba-hamba Tuhan yang karena dia berdiri di atas kebenaran firman Allah, menolak saudara perintah untuk menikahkan pasangan sejenis. Sehingga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan karena mempertahankan firman Allah menolak hal itu. Mereka dipenjarakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Aniaya. Ini segera akan berlalu dan di hadapan kita mulai rasakan keadaan ini. Kegempaan mulai terjadi, bencana alam mulai terjadi, walaupun kemudian itu mereda, tetapi satu waktu akan terjadi secara global. Perhatikan, meterai ke-6, Wahyu 6 ayat 12 sampai 17, bencana alam dalam skala global atau mendunia. Dan apa yang akan terjadi? Dan kitalah yang akan menghadapi hal ini. Maka dari itu kita memerlukan kuasa supranatural itu di dalam diri kita, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau itu memenuhi kita, ditandai dengan kita berbahasa roh, maka itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga tantangan seberat apapun itu terjadi, itu tidak membuat kita terpuruk lalu menyangkal Yesus. Tetapi kita sebaliknya akan semakin kuat di dalam Yesus. Dan setelah itu, sekali lagi meterai ke-6 ini belum terjadi. Setelah itu, saya tandai dengan tanda seperti ini. Gereja akan alami pemisahan. Termasuk GPDI Mahanaim. Bukan perpecahan, pemisahan. Mana jemaat yang benar-benar berkualitas. Dan jemaat yang tidak berkualitas. Kita ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Apapun yang terjadi, kita tetap mengikut Yesus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan untuk dipenuhi Roh Kudus yang kita kejar bukan glosolalinya. Sebab glosolali itu merupakan tanda. Memang tanda itu mutlak. Bagaimana kita bisa membedakan yang sudah penuh Roh Kudus dengan yang belum? Itu dibedakan dengan berbahasa roh. Tetapi yang kita perlukan adalah kuasa Roh Kudus itu. Yang menyertai kita dan memberi kemenangan kepada kita. Sehingga kita benar-benar menjadi jemaat yang berdaya tahan. Saya masih banyak catatan, tetapi waktu saya tinggal 15 menit. Saya ajak saudara melihat satu tokoh yang istimewa di Alkitab.
Namanya jarang disebut saudara, tetapi saudara tahu bagaimana orang ini dalam pengiringannya kepada Kristus. Orang itu namanya Itai. Nggak top. Ada nama-nama keren, ya. Sehingga ketika punya anak, saya kasih nama anak itu. Karena anak seperti anak saya. Nama Gideon saya sisipkan sebagai nama kedua setelah Jeff. Tapi Itai, mungkin ada di antara saudara yang sudah 9 bulan, berapa hari lagi melahirkan, nanti namanya diberi nama Itai. Mungkin gak ada yang mau ya. Tapi Itai ini keren saudara. Coba kita mulai tentang Itai ini dari 2 Samuel 15 ayat 19. Peristiwa ini terjadi ketika Daud saudara sedang mengembara. Dia tinggalkan negaranya. Bahkan keluarganya dia tinggalkan. Dia pergi mengembara ke wilayah Filistin, orang Filistin, kerajaan Filistin. Dan ketika dia ada di sana, ada orang yang bernama Itai, saudara. Dia nempel terus sama Daud. Coba kita baca aja. Lalu bertanyalah raja, maksudnya Daud, kepada Itai, orang Gad itu. Jadi Itai itu orang Gad, yaitu bagian dari suku di kerajaan Filistin, saudara. Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Dia bukan ikut dengan bangsanya, tapi malah nempel kepada Daud. Sampai Daud bertanya, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja. Raja yang dimaksud adalah Absalom. Itu anak Daud. Dia rupanya sedang memberontak kepada papanya karena ingin mengkudeta papanya dan dia ingin jadi raja. Terus Daud berkata, sebab engkau orang asing. Jadi Itai bukan orang Israel, orang Israel. Dia orang Filistin, jadi orang asing bagi Daud. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Rupanya dia disingkirkan dari negerinya di Filistin. Ini Itai. Orang yang dianggap remeh, orang yang terbuang saudara. Sampai dia ingin nunut ikut Daud. Yuk kita lanjut. Tetapi tentang Itai kita lihat arti namanya dulu. Itai dalam bahasa Inggris dipakai kata plowman yang artinya pembajak tanah. Seorang pembajak tanah bukan orang yang lembek-lembek saudara. Tapi benar-benar orang yang kekar kuat. Berdaya tahan begitu rupa. Ini Itai. Selanjutnya lihat. Itai profilnya sekali lagi orang kuat, setia dan tekun. Dalam kesederhanaannya. Dia punya kepribadian dan sifat yang sungguh luar biasa. Poin yang kedua coba lihat. Daud sebut Itai sebagai orang asing. Bukan sebangsa dengan Daud. Artinya Itai itu
bukan orang Israel, tapi orang Gad, bagian dari bangsa Filistin. Dan raja orang Gad saat itu Akhis. Tapi Itai ketika lihat profil Daud, dia ingin bergabung dengan Daud dan menjadikan Daud sebagai rajanya. Coba kita lanjut. Poin 3. Lagi pula engkau orang buangan, orang yang terbuang dari bangsa. Tidak ada catatan mengapa Itai dibuang dari komunitas orang Gad, bangsa Filistin. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 27, bagus sekali ceritanya saudara. Daud juga pernah melarikan diri dari mertuanya yang adalah raja. Siapa dia? Saul. Sebab ketika Daud mengalahkan Goliat, Saul kasih anaknya untuk nikah dengan Daud. Sesudah nikah jadi menantunya. Ternyata Saul memperlakukan Daud begitu rupa. Bahkan ingin membunuh Daud sehingga Daud bersembunyi ke kota Gad, wilayah Filistin. Dan saat itu di Gad dikuasai oleh Akhis. Kemungkinan Itai saat itu melihat figur Daud. Orang ini melarikan diri dari Israel. Dari tingkah lakunya, perbuatannya, sikapnya, Itai tertarik. Itu sebabnya ketika Daud pulang ke negerinya, Itai ikut-ikutan. Bahkan dia bawa 600 tentaranya, pengikutnya, untuk bersama-sama dengan dia. Dan dia harus beri makan hari-hari dalam hal itu. Saat Itai bergabung dengan Daud pada saat itu, Absalom belum berontak kepada Daud. Belum memberontak. Sebab itu kasus pemberontakan Absalom jadi kesempatan bagi Daud saudara untuk melihat bahwa dia tidak bisa sembarang menyertakan orang untuk jadi pengikutnya. Bisa saja orang itu saudara berpura-pura, tapi tujuannya ingin membunuh Daud. Itu sebabnya Daud harus begitu hati-hati. Dia harus cermat. Dan kesempatan ini Daud gunakan untuk melihat bagaimana dan seperti apa kesetiaan Itai itu yang ingin ikut Daud. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lanjut mempelajari 2 Samuel pasal 15, sekarang kita pindah ke ayat yang ke-7. Saya tidak tulis ayatnya, tetapi saya jelaskan lewat catatan. Daud berhenti dalam pengembaraannya untuk menghindarkan diri dari anaknya Absalom yang ingin membunuh dia. Dia tinggal di satu rumah, dan di rumah itu menjadi tempat persinggahan banyak orang yang ingin jadi pengikut Daud. Dan kesempatan itu Daud gunakan untuk melihat apakah orang ini sungguh-sungguh setia ataukah cuma pura-pura tapi tujuannya untuk membunuh. Daud tidak merasa heran kalau melihat ada 2 kelompok orang yang bernama orang Kreti dan orang Pleti. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang setia dengan sungguh-sungguh, loyal begitu rupa. Karena pemimpinnya bernama Benaya, orang yang benar-benar teruji kesetiaannya dan kesunduhan dalam pengiringannya kepada Daud. Tetapi
Apa tetapinya saudara? Perhatikan. Dalam ayat yang ke-18, Daud sangat heran melihat Itai dengan 600 orang Gad yang menyertai atau mengikut Itai. Mereka menyatakan komitmen mereka. Mereka tetap setia dan loyal begitu rupa kepada Daud. Karena mereka baru mengenal Daud begitu rupa. Tapi kenapa orang itu begitu setia? Untuk itu Daud mengajukan pertanyaan kepada Itai untuk menguji Itai dan 600 orang sebagai pengikut Itai. Sejauh mana kesungguhan dia. Saudara lihat di pasal 15 ayat 19 sampai 20. Sebenarnya Itai sudah punya pilihan. Ada 3 opsi yang merupakan pilihannya. Coba kita lihat satu persatu. Dengan melihat yang terjadi di Israel, ada peluang bagi Itai kalau Itai mengikut Absalom. Sebab kalau dia bisa mengalahkan Daud ayahnya dan dia jadi raja, tentu dia akan mengikut seorang raja. Kalau dia memilih Absalom. Tetapi dia tidak sembarangan melakukan pilihan itu. Coba kita lihat yang kedua. Sebagai orang Gad, yaitu bagian dari bangsa Filistin, Itai bisa saja saudara sewaktu-waktu tinggalkan Israel dan kembali ke Filistin. Dengan dalih, saya enggak lama-lama di Israel, negeri saya adalah Filistin. Jadi mohon maaf ya, semuanya goodbye, saya pulang ya. Tetapi yang ketiga saudara, ketika dia melihat Daud, tidak ada pilihan lain. Aku harus jadi pengikut Daud. Dengan konsekuensi apapun, bahkan menderita, bahkan dibunuh oleh Absalom pun, saya siap. Asal saya sudah berstatus sebagai pengikut Daud. Karena dia melihat bagaimana Daud itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh Itai tentang Daud ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita melihat Kristus. Di dalam pengiringan kita di dunia ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa kita pegang sebagai jaminan hidup kita. Dan untuk itu saudara, kita melihat komitmen Itai. Apa komitmennya? Saudara bisa baca itu dalam 2 Samuel 15 ayat 21. Perhatikan ayatnya. Tetapi Itai menjawab raja. Dalam hal ini Daud. Ketika Daud meminta kepastian bagaimana sikap dan tekadnya. Lihat jawaban Itai. Perhatikan jemaat. Itai berkata, demi Tuhan. Kata Tuhan di sini dipakai kata Yahweh. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja. Dimanapun Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Saudara, pernahkah saudara menyatakan komitmen saudara
Sebagai pengikut Yesus, saudara nyatakan ini kepada Yesus. Yesus, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Aku mau tetap ikut Yesus. Bahkan sampai mati sekalipun. Hal ini hanya bisa diungkapkan ketika Roh Kudus memenuhi kita. Dan kita mengungkapkannya bukan karena perasaan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi benar-benar karena kesungguhan kita, bahwa hanya di dalam Yesuslah kita menerima jaminan masa depan kita dalam kekekalan, yaitu sorga yang kekal. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kuasa Pentakosta itu bukan menjadi cerita buat kita, tetapi merupakan satu pengalaman di dalam diri kita. Sehingga orang dapat melihat Kristus itu hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Lewat kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia mengenal keadaan saudara, dia mengenal hidup saudara. Dan dia ingin memenuhi saudara malam ini juga. Dengan rohnya, kalau saudara benar-benar membuka hati, membuka diri, agar Yesus memenuhi kita. Jangan tahan diri kita dengan perasaan karena di kiri kanan ada orang yang lihat saya, keadaan saya. Tetapi berserah penuh kepada Dia. Dia ada di sini. Dia begitu rindu memenuhi saudara dengan Roh Kudusnya. Mari